Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudari. Kami akan menyampaikan warta lisan kegiatan sepekan GKI Gondomanan. Yang pertama, ibadah minggu ini 6 Juni 2021 bertemakan Kita Adalah Saudara dan dilayani oleh Ibu Pendeta Murtini. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan rutin setiap hari minggu mulai pukul 11 WIB secara daring atau online. Kepada Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai ibadah sekolah minggu dapat menghubungi Bapak Trianto di nomor 0838 6952 6390 seperti tercantum di layar berikut. Yang ketiga, Komisi Remaja dan Pemuda GKI Gondomanan akan mengadakan retret bertempat di Omah Notoplankton Kantongan Merdikorejo Tempel Sleman. Retret Korempa dilaksanakan sesuai protokol kesehatan. Majelis Jemaat mengharapkan partisipasi dan dukungan anggota jemaat dan simpatisan GKI Gondomanan untuk mencukupi kebutuhan dana retret Korempa tersebut. Dukungan dana dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan serta menginput angka 096 pada digit terakhir sebagai kode unik. Yang keempat, GKI Gondomanan masih membuka kelas katekisasi yang rencananya akan dilaksanakan setiap hari Rabu mulai pukul 18 WIB sampai 19 WIB dan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadian Tanwikara. Apabila ada anggota jemaat dan simpatisan yang akan mengikuti bisa menghubungi kantor gereja atau penatua di masing-masing wilayah dan mengisi formulir pendaftaran melalui link yang tercantum di warta jemaat. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang menginginkan informasi lebih lanjut mengenai GKI Gondomanan dan berkeinginan untuk mendapatkan warta digital GKI Gondomanan, dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon 0274 376836 atau di nomor WA 0882 1623 3311 setiap hari dan jam kerja. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuki ibadah minggu ini dengan penuh sukacita dalam kebersamaan dan persekutuan dengan Allah. Marilah dengan bangkit berdiri kita berhimpun, memuji dan memuliakan namanya dengan menyanyikan NKB 1 bait 1 sampai 2. Hai Kristen, nyanyilah. Nyanyilah, haleluya, amin. Rajamu pujilah, haleluya, amin. Padukan suaramu di depan Tuhanmu, nyanyikanlah merdu, haleluya, amin. Hatimu angkatlah, haleluya, amin. Mari bersoraklah, haleluya, amin. Tuhan sahabatmu tinggal bersamamu, kasih-Nya pun teguh, haleluya, amin. Pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin.
menyertai saudara. dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk. Memiliki saudara adalah hak istimewa, baik saudara dalam arti keluarga maupun saudara dalam persekutuan iman. Dalam persaudaraan banyak yang dapat dilakukan untuk saling menguatkan dan mendukung dalam kehidupan. Tema ibadah kita hari ini adalah kita adalah saudara. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati makna hidup persaudaraan, baik dalam keluarga maupun dalam persekutuan orang percaya, serta membangun hubungan persaudaraan yang dilandasi oleh kehendak Allah. Marilah kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami masih sering membuat kesalahan, kekeliruan, dan pertengkaran yang dapat membuat pecah hubungan persaudaraan, baik dalam keluarga maupun dengan orang-orang di sekitar kami. Kasihanilah dan ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Dengan berdiri, jemaat yang terkasih, kita diingatkan Allah yang Maha Kuasa dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya. Bagi kita, Tuhan memberikan berita anugerah yang diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10 yang demikian bunyinya. Inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai bagi kita sekalian. Agunglah kasih Allahku, tiada yang sebenarnya. Neraka dapat direngkuh ketika pun tergapailah
berhenti, rahmat dunia pun lebur, meskipun orang yang kecil telah menjalankan kamu, namun kasih yang rendah dan mulia ada di manusia, di junjung umatnya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, di junjung umatnya. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, dalam ibadah kami ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami semua untuk tidak hanya mendengar tetapi juga boleh memahami dalam hidup kami hari lepas hari dan melakukannya. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan memakainya untuk menjadi berkat bagi jemaat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai 35. Markus 3 ayat 20 sampai 35 yang demikian bunyinya. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan. Melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang mendengarnya,
memelihara dalam hati, dan dengan sukacita melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semangat pagi saudara-saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah saudara. Kira-kira kalau kita diajak untuk menganggap semua orang saudara, itu hal yang mudah atau susah? Susah. Kalau pas jatuh cinta, itu pokoknya semuanya baik, gitu ya. Kalau chemistry-nya secara kimiawi kita sama, itu enak sekali. Mbok orangnya seperti apa, kita akan cocok. Karena secara kimiawi di dalam tubuh kita cocok. Itu enak sekali. Tetapi kan kita tidak selamanya bertemu dengan yang seperti itu. Betul nggak? Ya kan? Di keluarga kita juga gitu. Anak dalam satu kandung sama-sama serahim tapi beda-beda. Kita dengan kakak kita, adik kita, dengan anak-anak kita, dengan pasangan kita. Gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Pokoknya itu, gitu ya. Tapi saudara-saudara kita mau belajar. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa merasakan persaudaraan itu? Karena memang perpecahan itu bisa terjadi di mana-mana saudara-saudara. Hal sepele bisa menjadikan perpecahan. Di rumah juga begitu, di komunitas persekutuan, bahkan di mana-mana. Bisa terjadi perpecahan. Karena apa? Sekali lagi gampang-gampang susah. Tapi kita sekali lagi mau belajar. Satu hal bahwa menjadikan orang lain sebagai saudara kita adalah sebuah proses. Kalau saat ini kita masih susah sekali. Orang itu kalau diajak ngomong itu enggak pernah melihat saya. Emangnya saya apa? Nah, marah atau kita? Padahal orangnya itu ya kayak gitu ya. Saudara-saudara kadang-kadang dalam rumah juga gitu. Kita merasa tidak dikasih meskipun orang tua kita merasa aku sudah mengasihi kamu. Lah aku enggak merasa dikasih. Karena apa? Harapan kita, bayangan kita, tindakan kasih yang kita harapkan itu berbeda dari bayangan orang lain. Jadi ada banyak sebab saudara-saudara yang menjadikan kita susah tadi. Jadi gampang-gampang susah. Susahnya karena ada banyak faktor. Tapi sekali lagi enggak masalah, itu manusiawi. Proses yang penting kita mau berusaha terus-menerus. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita itu kita diajak untuk melakukan paling tidak 3 hal. Supaya kita bisa menganggap kita saudara. Kita semua saudara. Apa itu? Yang pertama saudara-saudara kita diajak untuk menentukan dan menghidupi tujuan bersama. Menentukan dan menghidupi tujuan bersama. Di keluarga, coba kalau kita nggak punya tujuan bersama, sudah bubar dari dulu, bener enggak? Wah, harapanku tuh suamiku tuh seperti yang saya bayangkan, suka memeluk kayak Teletubbies gitu ya, sedikit-sedikit memeluk gitu. Padahal suaminya tidak pernah dapat pelukan dari orang tuanya, sehingga untuk memeluk aja sulit. Ini kadang-kadang sebuah realita loh saudara. Kalau kita hal yang kecil-kecil itu membuat kita kecewa, bisa jadi keluarga menjadi suam-suam kuku. Jadi ketoke rukun tapi tidak rukun, wong saling mendiamkan karepmu kono, gitu ya. Saudara-saudara, oleh karena itu agar kita merasakan kasih persaudaraan, meskipun suami istri itu juga harus kasih persaudaraan. Karena kasih persaudaraan itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Tidak hanya kasih eros antara suami istri tetapi juga kasih persaudaraan. Salah satunya adalah kita menentukan dan menghidupi tujuan bersama. Tujuan bersama apa dalam keluarga? Kita tetapkan. Kalau bacaan kita
Tuhan Yesus mengajak kita untuk tujuannya adalah melakukan kehendak Allah. Diceritakan tadi dalam bacaan kita dalam Injil Markus pasal 3 ayat 20 sampai dengan 35, di sana dikatakan ketika ibu dan saudara-saudara Tuhan Yesus ada di luar, karena kan waktu itu Tuhan Yesus ada dalam sebuah rumah penuh orang. Saudara dan ibunya Tuhan Yesus nggak bisa masuk, sehingga menyuruh orang untuk memanggil Tuhan Yesus. Kemudian dalam kesempatan itu Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang pada saat itu bahwa inilah yang ada di sekitar Tuhan Yesus, inilah ibuku dan saudaraku. Yaitu mereka yang melakukan kehendak Allah. Mari kita perhatikan ayat 35. Markus 3 ayat 35 kita baca bersama-sama ya. Markus 3 ayat 35. Kita baca 3, 2, 1. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi yang kita tentukan sebagai target tujuan dalam kehidupan bersama supaya merasakan persaudaraan adalah di mana tujuan hidup kita bersama-sama adalah apa tadi saudara-saudara? Melakukan kehendak Allah. Di rumah tujuan kita itu, di gereja tujuan kita itu, di persekutuan pemuda, remaja tujuan kita itu. Bahkan di masyarakat, di kampung, di tempat kerja tujuan kita adalah melakukan kehendak Allah. Kalau kita sudah tahu tujuan kita seperti itu, mau apapun yang terjadi di sekitar kita enggak ngaruh. Sorry Mac, orang ngaruh. Karena apa? Kita punya tujuan. Karena kalau kita enggak punya tujuan saudara-saudara, bahwa kita bersama-sama melakukan kehendak Tuhan, dan itu kita mulai dari diri kita, bubar. Rumah tangga bubar, persekutuan bubar, komunitas kita bubar, gereja bubar, dan sebagainya. Kalau enggak ada tujuan melakukan kehendak Allah. Kenapa ini penting saudara-saudara? Karena cara orang mencapai sesuatu itu berbeda-beda. Bagi orang tertentu cara melakukan kehendak Tuhan, mungkin dengan cara ya diam, dia sudah melakukan kehendak Tuhan. Gak banyak komentar. Bisa jadi toh. Ada orang ribut-ribut, aku mau diam. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Tapi bukan diam, matanya menyala kanan kiri gitu. Diam berdoa. Dia mau melakukan kehendak Tuhan dengan caranya. Diam yang berdoa. Salah atau benar saudara? Salah atau benar cara ini? Salah atau benar? Ya caranya memang begitu. Ya kita harus menghargai. Mungkin bagi kita orang kok cuma diem. Kalau kita nggak tahu diamnya dia itu karena berdoa, marah enggak kita? Bapak itu loh, wong aku tuh sedang marah sama anakmu. Kuiki anakmu, kok malah meneng wae. Padahal cara si suami misalnya mengasihi anaknya itu berbeda. Ketika si ibu memarahi anaknya, kalau ini ikut, apa yang terjadi? Rame gitu ya. Nah ternyata suami memilih untuk diam mendoakan mereka berdua. Mungkin dimarahi istri, tetapi harus terbuka. Dia punya tujuan dalam hidup berkeluarga, saya melakukan kehendak Tuhan. Ngajak keluarganya melakukan kehendak Tuhan. Tetapi cara ini harus diikuti oleh cara berikutnya. Yaitu di mana mesti ada rasa percaya. Karena kalau kita punya tujuan tapi kita nggak punya rasa percaya, ya nggak akan terjadi. Rasa percaya ini ada dua. Percaya pada orang sekitar kita dan percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan bahwa dengan saya berdoa mendoakan mereka yang sedang bertengkar ini, Tuhan sendiri yang berkarya. Saya percaya bahwa istri saya masih waras, belum gendeng. Nah,
Bahwa anak saya juga Tuhan ciptakan anak yang baik. Itu percaya loh, trust. Itu penting loh Bapak Ibu. Kita bisa merasakan bahwa kita saudara. Menganggap orang lain saudara. Bagian dari diri saya. Itu kalau saya, yang pertama tadi apa? Kita punya tujuan, menentukan tujuan, menghidupinya. Yang kedua kita punya rasa percaya. Percaya kepada Tuhan dan percaya kepada yang lain. Saudara-saudara, bacaan kita tuh menarik. Karena kalau kita perhatikan dari pasal 1 bagian yang ayat 22, mulai dari ayat 22 sampai dengan pasal yang ketiga, ayat 19. Kita melihat betapa Tuhan Yesus waktu itu menjadi sosok yang fenomenal. Wedian tenan, kalau boleh dibilang gitu ya, welok tenan. Sosok yang hebat sekali. Bagaimana tidak? Dia ketika mengajar saudara-saudara, orang mengatakan, wow, ini luar biasa pengajarannya. Ketika dia menyembuhkan orang yang lumpuh, menghardik roh jahat, melakukan karya-karya yang luar biasa, orang kemudian kagum pada Tuhan Yesus. Fenomenal banget. Saudara, tapi akibatnya apa? Akibatnya adalah waktu itu saudara-saudara, itu ada orang yang senang dan tidak senang. Di mana-mana kan gitu tuh saudara. Cuma ada dua di dunia ini, senang dan tidak senang. Ya ada yang setengah-setengah ya. Tetapi yang ekstrim itu ada dua itu. Dan ini yang terjadi. Ketika Tuhan Yesus menjadi sosok tokoh yang fenomenal, wah ada ternyata yang gak senang. Dan dalam bacaan kita, orang yang tidak senang ini nampaknya, saya mencoba untuk melihat sisi yang tidak disampaikan dalam Alkitab ini, nampaknya orang yang tidak senang ini kemudian datang kepada keluarganya Tuhan Yesus. Tuh, sedulurmu, wedan, dadi wong ora waras gitu ya. Akibatnya apa? Bacaan kita mengatakan bahwa keluarga Yesus pada waktu itu datang untuk mengambil Yesus. Edianto. Ini beda loh dengan waktu di bagian yang lain di mana ibu dan saudara Yesus datang lalu minta tolong untuk memanggilkan Yesus. Ini kalau dirasa kayak gitu. Beda sekali. Kalau yang tadi saya sampaikan, keluarganya Yesus datang, sanak keluarganya datang, mau hendak mengambil Yesus, itu kan koyo opo gitu ya. Karena apa? Karena di sana dikatakan Yesus dianggap tidak waras lagi. Gara-garanya adalah ada orang yang gak seneng ngelihat Yesus yang fenomenal, orang yang luar biasa, melakukan perkara-perkara yang luar biasa, ada yang gak seneng lapor ke keluarganya. Sing koyo ngene iki sering gak terjadi. Nah, ada yang gak seneng, lapor. Tahu gak? Kemarin itu, saya lihat suamimu boncengke. Boncengke sopo? Pokoknya rambutnya panjang. Saiki banyak laki-laki rambutnya panjang, takut pada ke tukang cukur ya. Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup bersama itu ada orang-orang yang seperti ini. Kalau orang Jawa bilang itu sok wadul. Wadulan. Yang muda tahu nggak? Tahu nggak wadul? Kayak gitulah. Jadi nggak seneng gitu, lalu ngomong, menceritakan apa yang dia lihat walaupun belum dikonfirmasi. Nah ini persoalan nih, jadi persoalan. Ngompori, itu. Nah saudara-saudara, itu yang terjadi juga pada waktu Yesus tenar-tenarnya itu. Ada orang yang lapor ke kerabatnya sehingga kerabatnya datang hendak mengambil Yesus. Dikira tidak waras lagi. Nah dalam kehidupan bersama melalui cerita ini kita diingatkan. Kalau nggak ada trust, nggak ada rasa percaya, susah. Dan ini beda yang dialami, yang dilakukan oleh ibu dan saudara-saudaranya Tuhan Yesus. Sikapnya berbeda karena trust. Firman Tuhan katakan mereka tidak mengambil, kalau mengambil itu beda. Mereka datang, mereka juga mendengar orang yang ini tadi, wadul ini tadi. Tetapi cara bersikapnya berbeda.
Kalau kerabat Yesus itu datang hendak mengambil Yesus karena menganggap Yesus tidak waras lagi, ibu dan saudara-saudaranya itu datang lalu mereka karena nggak bisa masuk, minta tolong orang memanggil Yesus. Untuk apa? Ditanyain mungkin. Kan beda, dikonfirmasi. Karena rasa percaya. Maria ibu Yesus tahu siapa Yesus. Karena dia didatangi oleh malaikat. Dia yang mengandung Yesus dan dia percaya pada Yesus. Sikap yang berbeda saudara-saudara. Oleh karena itu kalau kita mau menganggap saudara dimanapun kita berada, maka selain menentukan tujuan, bahwa tujuan hidup kita adalah melakukan kehendak Tuhan, yang kedua adalah trust, percaya. Percaya yang pertama kepada Tuhan, percaya yang berikutnya kepada orang-orang di sekeliling kita. Kadang-kadang kita nggak perlu banyak ngomong, kita cukup menyampaikan bahwa aku percaya padamu nak, aku percaya padamu Pak, Bu. Maka trust itu akan menjadikan orang sadar bahwa dia harus melakukan yang baik. Daripada cuma dimarah-marahi terus, ini yang mudah-mudahan dimarah-marahi terus mesti nggak seneng ya. Tapi kalau ketika diberi kepercayaan, aku percaya kamu bisa jaga diri. Nah, pasti anak-anak itu akan senang dan akan memegang itu. Dan selain kita ngomong, kita juga percaya pada Tuhan, menyerahkan anak-anak kita. Trust yang kita ucapkan kepada mereka, kita ucapkan pada Tuhan. Aku serahkan ya Tuhan, anak-anakku, istriku, teman-temanku, saudara-saudaraku kepadamu. Mungkin gak semua orang bisa dipercaya, betul? Kadang-kadang suaminya lirak sana, lirik sini gitu ya. Ada yang seger-seger, matanya ting-ting. Nah, kalau kita mikir yang negatif gitu gak bahagia saudara. Normal ya, nanti kalau gak gitu malah gak normal gitu ya. Wes rapopo, ambil positifnya aja. Serahkan pada Tuhan. Karena kita gak bisa ngubah. Saya ketika mendampingi pasangan suami istri yang sedang bertengkar, saudara-saudara, saya katakan, jangan terlalu didedes tahu ya, didedes itu, ditelisik, kayak intel itu, ditanyain gitu, ayo, itu tetangga itu cerita, kamu itu sok curhat ya sama si A itu ya. Saya katakan, kalau terus menerus dibegitukan, gak akan menyelesaikan. Dia semakin defensif, dia semakin membela diri, ya gak selesai-selesai. Udah sekarang beri kepercayaan itu pada istrimu. Katakan, aku mempercayaimu bahwa kamu tidak akan melakukan yang aneh-aneh, yang tidak dikehendaki Tuhan. Lalu sampaikan pada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, percayakan pada Tuhan. Lalu lakukan dengan baik. Kalau sudah begitu kan jadi pikiran kita positif gitu kan. Jadi kita juga bisa memberi perhatian yang lebih baik, mengasihi dengan tulus, menerima apa adanya. Pokoknya aku percaya. Orang lain mau ngomong apa, aku percaya. Percaya padamu, percaya pada Tuhan. Juga di gereja kita, juga di komunitas kita, di tempat kerja kita, mungkin ada yang aneh-aneh. Kita pusing kalau mikir yang aneh-aneh itu saudara. Karena bukan tugas kita mungkin untuk, kan kita gak bisa ngubah orang. Yang bisa kita lakukan adalah percaya pada Tuhan, mendoakan dia. Dan katakan kepada orang itu, aku percaya panjenengan Anda tidak melakukan yang tidak baik. Kalau kita dekat loh ya. Ada gosip macam-macam, bisa korupsi, macam-macam lah gitu. Kita bisa katakan, aku berdoa untukmu selalu. Aku percaya kamu tidak melakukan. Mungkin malah itu jadi berkat bagi dia. Dia lalu sadar, oh iya, aku harus kembali melakukan yang baik. Yang ketiga saudara-saudara, pemulihan. Dalam bacaan kita tadi saudara-saudara, terjadi bagaimana Tuhan Yesus menanggapi, entah itu ahli Taurat, saudara-saudaranya dan orang-orang pada saat itu. Dengan mengatakan apa toh yang sesungguhnya terjadi dalam dirinya. Nah ini penting. Pemulihan itu tidak terjadi dari luar sana.
wes pulih, enggak. Tapi dimulai dari kita yang mau terbuka. Lalu yang lain ikut terbuka, di situ ada dalam persekutuan, kita mencari kehendak Tuhan, di situ Tuhan hadir memulihkan kita bersama. Ini yang mesti kita lakukan kalau kita ingin menjadikan semuanya saudara. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sekali lagi gampang-gampang susah. Tapi saudara-saudara, dalam firman Tuhan tadi, Tuhan Yesus menyampaikan apa yang terjadi dalam dirinya. Bahwa yang dia lakukan itu bukan dari Beelzebul. Masa sih setan kok ngusir setan? Kan enak sekali, Tuhan Yesus ngomongnya tuh enak loh. Dia mengklarifikasi kesalahpahaman, baik kesalahpahaman yang ditangkap oleh ahli Taurat, maupun kesalahpahaman saudara-saudaranya itu dengan enak sekali. Masa setan kok ngusir setan? Yo pecah gitu. Nah kita harus klarifikasi. Mungkin orang seuzon itu berprasangka buruk pada kita. Mungkin dari sikapnya loh kok biasanya tuh enak gitu. Biasanya menyapa kok jadi kayak gitu sih. Kita harus berani klarifikasi supaya terjadi pemulihan. Supaya persaudaraan itu, aku saudaramu, kamu saudaraku terjadi. Kalau enggak susah. Juga dalam keluarga juga perlu ada pemulihan yang terus menerus. Kenapa tuh saya melakukan ini? Misalnya bapak-bapak, ibu-ibu juga mengatakan, kenapa ibu kok kamu minta apa-apa tuh ibu enggak selalu memberi. Kenapa? Harus ngomong. Kan kadang-kadang ibu dianggap pelit, bapak dianggap murah hati gitu ya. Soalnya kan ibu suka menghitung-hitung. Wah, belanjanya bulan ini. Itu kadang-kadang dianggap oleh anak-anak, ibu tuh enggak sayang. Kita perlu klarifikasi supaya terjadi pemulihan relasi. Ibu seperti itu karena apa? Supaya kamu belajar menata ekonomi juga. Supaya kamu belajar sabar. Apa-apa ndak bukan sandang nyet. Tahu ya Bapak Ibu ya, sandang saknyet pokoknya minta apa maunya diberi. Instan. Kadang-kadang orang tua itu melakukan itu demi anaknya. Dan itu perlu disampaikan supaya terjadi pemulihan, tidak menjadi kepahitan dalam diri anak-anak. Oke? Kita bisa menganggap yang lain saudara, termasuk pasangan kita, anak kita, orang tua kita, teman-teman di sekolah, di tempat kerja, ketika 3 hal ini kita lakukan. Kita punya tujuan, menentukan tujuan hidup kita, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, percaya kepada orang sekitar kita dan percaya kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah terjadi pemulihan. Kalau ini kita lakukan saudara-saudara, dimanapun kita berada, kita akan punya banyak saudara, termasuk di masyarakat. Saya punya teman pendeta, tetangganya itu, karena beda agama. Tapi setiap hari dia selalu memberi makanan. Masak apa, piringnya dilempar, bukan dilempar ya, bawa piring ke tetangga. Lama-lama menjadi saudara. Padahal biasanya kalau ketemu aja sama-sama ngeluarkan mobil gitu, wah. Tetapi semua butuh proses. Mari kita mulai supaya dimanapun kita berada, orang di sekitar kita menjadi saudara. Tuhan memberkati kita. Saat teduh bagi kita. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama Tuhan
Kita berdiri dan menyatakan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari saudara-saudara kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk terus berproses, berusaha, menganggap, menghayati orang lain sebagai saudara kami. Kadang tidak mudah Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau yang memanggil kami melakukan hal ini, Engkau juga yang akan menolong kami melakukan dalam proses-proses yang ada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan selanjutnya kami mohon berkat-Mu untuk kami semua yang saat ini datang kepadamu. Tuhan kiranya berkenan memberkati kami dan keluarga kami. Kiranya kasih-Mu, berkat-Mu senantiasa ada dalam kami dan keluarga kami. Berkati dalam mencari nafkah, berkati dalam mendidik mengasuh anak-anak, berkati dalam meraih cita-cita anak-anak kami, berkati dalam upaya-upaya kami untuk membuat keluarga kami bahagia. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam pergumulan mereka masing-masing, mereka yang mungkin bergumul dalam kesehatan, pekerjaan, kesatuan keluarga, ekonomi. Saat ini Tuhan kami menyatukan hati kami. Kiranya Tuhan berkenan menolong anak-anak-Mu ini. Kami juga membawa anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini, dari tanggal 1 Juni sampai tanggal 6 Juni, kami berdoa untuk Bapak Bambang Priambodo, Ibu Heni Airnawati, Ibu Yuni Astuti, Bapak Sigit Marti Raharjo, juga yang ulang tahun pernikahan yaitu Bapak F. Wahyu Joko Pramono dan Ibu Triati, Bapak Heri Kawandaru dan Ibu Sumarni. Terima kasih untuk kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan kepada anak-anak-Mu ini. Kiranya kasih-Mu semakin nyata. Anak-anak-Mu yang berulang tahun ini boleh semakin dekat dengan Tuhan dan dipakai Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Berkati apa yang mereka rindukan dalam hidup mereka. Saat ini Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk jemaat-Mu GKI Gondomanan ini secara keseluruhan. Tuhan kiranya berkenan hadir senantiasa dalam persekutuan jemaat-Mu ini, agar terus berkembang maju, agar boleh saling menguatkan satu sama lain, untuk meraih cita-cita bersama di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Kami berdoa untuk majelis jemaat, agar boleh diberi segala yang diperlukan, hikmat Tuhan, apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan jemaat-Mu ini, kiranya Tuhan berkenan memakai majelis jemaat. Demikian juga jemaat dan simpatisan, para pengurus, komisi dan korwil, karyawan dan koster gereja. Siapapun yang melayani Tuhan di tengah jemaat-Mu ini, kami mohon berkat-Mu juga untuk keluarga mereka masing-masing. Biarlah dengan penuh sukacita, anak-anak-Mu semua ini melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Biarlah jemaat GKI Gondomanan ini terus maju untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk program-program yang ada, Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk YPPN Budia Wacana, LPM Pelita Kasih, juga Yakum yang menjadi tangan panjang gereja dalam mengabarkan sukacita kepada dunia ini. Berkati saudara-saudara kami yang bekerja di Yayasan Pendidikan
Kristen ini, demikian juga LPM, Pelita Kasih dan Yakum, agar mereka boleh dengan sukacita melayani Tuhan dan terus mewartakan Injil Tuhan melalui karya-karya mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak-Mu yang bekerja di jajaran pemerintahan, sebagai guru, sebagai pimpinan, dan apapun yang dikerjakan juga di perusahaan-perusahaan yang ada, para pimpinan perusahaan, pemilik perusahaan, semua yang ada ini Tuhan, berkati anak-anak-Mu, agar biarlah anak-anak-Mu ini terus menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk peran serta gereja-gereja di Indonesia dalam menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati di tengah-tengah tantangan yang ada. Biarlah kami terus mengabarkan kabar sukacita itu kepada banyak orang. Meskipun ada banyak tantangan, tapi Tuhan, kami yakin Engkau senantiasa menyertai kami. Untuk gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kendala dalam hidup bergereja mereka, kami mohon pertolongan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keamanan dan kedamaian Yogyakarta. Juga secara khusus untuk bagaimana kami menanggulangi pandemi virus corona ini, baik di Indonesia maupun di dunia. Tuhan tolonglah kami agar pandemi ini boleh segera berlalu. Berkati upaya-upaya untuk menciptakan vaksin, baik vaksin Nusantara maupun vaksin merah putih, agar boleh segera ada dan boleh menjadi berkat bagi bangsa kami. Bimbing kami Tuhan untuk terus berinovasi di tengah-tengah pandemi ini. Anak-anak-Mu semua, kami semua bangsa Indonesia, agar melalui pandemi ini yang harus kami hadapi, kami justru menjadi orang-orang yang lebih maju lagi. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon berkat pertolongan-Mu. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami dari pusat sampai daerah, agar menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, menyatukan bangsa ini dan memimpin bangsa ini ke arah kemajuan. Inilah ya Tuhan doa-doa kami yang tidak sempurna. Engkau melihat setiap hati kami, pergumulan kami. Engkau kiranya berkenan memberikan seturut dengan kasih-Mu. Oleh karena itu Tuhan, semua doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudaraku, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mendasari persembahan kita dengan membaca Amsal 3 ayat 9-10 yang demikian. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan atau diserahkan langsung ke kantor gereja. Mari jemaat kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh ini karena kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan rasa syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan dari rumah kami masing-masing. Kuduskan dan terimalah persembahan kami, agar persembahan ini boleh menjadi berkat untuk pelayanan gereja-Mu. Dan ajarkanlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama untuk mempersembahkan tubuh kami yang hidup kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari jemaat kita bangkit berdiri. Tekad untuk menjalankan kehendak Allah akan menolong kita mengingat sebuah misi penting, yaitu misi untuk menjalin persaudaraan dalam nama Yesus Kristus. Tempatkan rasa percaya, pemulihan dan tekad untuk memiliki tujuan menjalankan kehendak Allah dalam kehidupan bersama. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 249. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kami pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Oleh karena itu, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur pada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada dengan menjalankan 5M, yaitu mencuci tangan dengan sabun, memakai masker,
menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi bepergian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.